Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ghairu mutaghayyirin lan ora banyu kang owah taghayyuran kelawan owah kathiron kang akeh bihaisu yamna'u kelawan sekira nyegah apa taghayyur itlaqas mil ma'i ing kemutlakane aran banyu alaihi ing atase ma. Gambare taghayyur kasir bi antaghayyara kelawan yento wah apa ahadu ausofihi salah siji sifate ma min tu'min bayane saking rasane au launin utawa warnane au rihin utawa ambune walau takdirian senajan anane wah iku ing dalem kira-kirane au kana utawa ana apa at-taghayyuru owae banyu iku bima sebab barang ala udwil mutatahhiri kang tetep ing atase gautane wong kang sesuci fil as-sahih ing dalem kol kang wis sahih. Wa inna ma yu'athiru lan angin mestine bisa nglabeti apa at-taghayyuru owae banyu ingkana lamun ana apa taghayyur iku bi khalitin sebab barang kang nyampuri ai mukhalitan tegese hale nyampuri lil ma'i marang banyu. Wa huwa utai mukhalid iku ma perkara iku ma barang layatai mayyazu kang ora bisa kabedakake apa ma fi ra'il aini ing dalem peningale mripat. Ing dalam pandangane peninggal mripat. Tahirin kang suci wa qadghani lan teman-teman semugih utawa ora butuh apa alma'u banyu anhu saking khalid ka za'faron kaya za'faron wa samari syajarin lan uwae uwit nabata kang tukul apa samar kurbal mai ing dalem pareke banyu. Wa waragen lan godhong turiha kang dicemplungake apa waraq sumata fattata mongkon li ajur apa warak la turabin ora owah sebab lebu wa milhimain lan uyah songkok banyu wa inturiha senajan dicemplungake apa turab karo milhimain fihi ing lemak wala yadurru lan ora dadi bahaya apa taghayyurun perubahan banyu layam nau kang ora ngilangi apa taghayyur al isma ing jengene banyu likillati krana siti taghayyur walau ihtamalan senajan anane kilah iku ing dalem kira-kirane utawa ing dalem kemungkinane bi ansuka gambare kelawan yen to den mamangi ahwa apa to utawi apa taghayyur iku kasirun akeh au qalilun utawa kang sithik. Wa kharajalan kejaba bikawli kelawan dawuh ingsun bi khalitin dawuh khalitin apa al mujawir wa wa ta mujawir iku ma barang nyata mayazu kang bisa kabedakake apa malinali kedua kang wong kang ningali ka'udin kaya kayu waduhnin lan minyak walau mutayyabina senajan den wangini karone wa minhu lan iku saking mujawir al bukhuru utai dupa wa ing kasra senajan akeh apa bukhur wa dhuhara lan bertelo apa nahwurihi padane gandane bukhur hilafan haleno layani li jam'in marang segolongan ulama wa minhu lan iku saking mujawir aidon hale meneh maon utai banyu ugli kang den godhog fihi ing lemak apa nahwurin padane gandum wa tamaren lan kurma hai sulam yu'lam ing dalam sekiranya ora dimuroi apa infisal ma'i kapisai barang fihi ing dalam mak mukhalitatin kang nyampuri biaya sila kelawan bi alam yasil kelawan yen ora tumeka apa ain ilahatin tumeka batas bihaisu yahdusu kelawan sekira anyar teka lahu kedue ma apa ismun aran akharu kang meneh kal mawaqati kaya duduh
Walau suka lamun den mamangi apa pisayen ing dalam suwi-wiji amukholitun apa to mukholit kang nyampuri huwa hiya syai' amujawirun utawa kang nyandingi lahu iku tetep kedue syai' hukmul mujawiri utawi hukume mujawir wa bikauli lan kejebak lawan dawa ingsun wani'an hu yaiku dawa wani'an hu apa ma barang la yastagni kang ora semugih kang ora butuh anhu sangking ma kama kaya barang fi makori kang tetep ing lenggon tetepe wa mamrih lan nggon mlakune minahwitinin bayane sing sepadane endut wa tuhlapin lan ganggeng mutafatitin kang ajur wa kibriten lan welirang wakal mutawiri lan kaya dene banyu kang owah bitulil muksi sebab suwene tengok-tengok au bi aurakin utawa sebab pira-pira godhong mutanasiratin kang pecah-pecah binafsiha kelawan awak dhewe ne wa intafatat senajan ajur apa aurak wa ba'udat lan adoh apa asyajaratu wit anil ma'i sangking banyu. Jadi syarat air untuk bisa digunakan bersuci adalah air mutlak, yaitu air yang tidak berubah dari asal sumbernya, tidak pernah digunakan untuk taharah dan tidak berubah dan tidak mengalami pencampuran dengan barang najis. Air yang pernah digunakan tidak bisa digunakan kembali. Yang pernah digunakan untuk taharah tidak bisa digunakan kembali. Baik itu penggunaan untuk fardhi taharatin. Fardhi taharatin kalau dalam pembahasan sebelumnya diartikan adalah untuk keperluan yang mesti. Contohnya anak kecil yang tawaf. Tawaf itu harus suci. Kalau belum suci ya dia harus bersuci. Caranya bersuci wudu. Tapi syaratnya wudu itu harus Islam dan tamyiz. Anak kecil sudah Islam tapi belum tamyiz, sehingga tidak bisa berwudu sendiri, maka diwudukan oleh orang tuanya. Tapi wudu yang dilakukan oleh anak kecil ini tetap bisa menjadikan air itu mustakmal. Meskipun wudunya itu tidak harus dalam artian tidak. Kalaupun dia tidak wudu ya tidak apa-apa, kalaupun dia tidak tawaf juga tidak apa-apa karena dia belum terkena kewajiban. Tapi toh kalaupun dia melakukan, maka air bekas wudunya itu tetap mustakmal. Maka itu kemudian diartikan bahwasanya fardhi taharatin, fardhi itu bukan sebagai muqabil dari sunat ataupun wajib, bukan merupakan rukun, bukan suatu yang harus dikerjakan, bukan, tapi fardin ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Orang itu kalau ingin tawaf itu harus suci, caranya suci itu harus wudu, meskipun itu adalah meskipun itu dilakukan oleh anak kecil. Tidak pernah digunakan. Kemudian yang kedua, air itu tidak mengalami perubahan. Perubahan bagaimana yang menjadikan airnya berubah status dari asalnya mutlak menjadi ghairu mutlak, dari asalnya mutahhir menjadi tidak mutahhir, tidak bisa digunakan kembali. Disebutkan mutaghayyirun kasiron. Pertama, air itu tidak bisa digunakan ketika berubah. Pertama, ketika perubahannya itu katsir, banyak. Yang dari banyaknya perubahan sampai menjadikan hilangnya status air mutlak. Airnya namanya sudah tidak mutlak, sudah mengalami perubahan. Jadi misalkan air yang mutlak, air putih, gara-gara dicampur oleh teh, berubah warnanya, berubah rasanya. Sehingga orang sudah tidak mengenakan itu adalah air murni, tapi air yang sudah berubah atau air teh. Nama air murninya sudah hilang gara-gara kecampuran teh atau kopi ataupun yang lain. Perubahannya sangat kelihatan. Kemudian digambarkan bahwasanya yang namanya perubahan taghayyur kasiron bi an taghayyara au hadu ausafihi.
ada salah satu dari sifatnya sudah berubah. Apa itu sifatnya? Pertama adalah warnanya, kemudian rasanya, ketiga adalah aroma atau baunya. Apabila salah satu dari ketiga sifat air ini mengalami perubahan dan itu sangat kelihatan, maka sudah dianggap taghayyur kasiron, sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Meskipun masih bisa suci, diminum masih boleh, tapi untuk wudhu tidak boleh, untuk mandi janabah tidak boleh. Meskipun perubahannya itu secara takdiri itu karena memang tidak jelas atau hanya dikira-kirakan. Misalkan air itu sudah mengalami perubahan karena tercampur air mustakmal. Air mustakmal ini air yang mungkin kondisinya masih jernih, sehingga ketika mencampur pada air yang murni ini tidak kelihatan bahwasanya air itu mengalami perubahan, hanya secara takdiri. Kemudian takdiri itu dikira-kirakan, namanya takdiri itu dikira-kirakan ada yang berbeda dari air murninya secara sedengan ya, setengah. Wa yuqaddaru hina idzin mukhalifan wasaton atau murman. Kalaupun warna itu warnanya tidak setajam mengalami perubahan sebagaimana umumnya, tapi hanya mencapai atau rasanya ya, rasanya itu seperti rasanya delima itu tidak terlalu tajam. Kemudian launul asir, apabila ada perubahan warna itu perubahannya tidak tajam seperti warnanya asir itu perasan anggur, jus anggur itu tidak begitu, tidak bening tapi tidak begitu kentara, jadi hanya dikira-kirakan saja. Warihul adu. Kemudian au kana taghayyuru bima ala udwil mutatahhiri, atau perubahan air itu gara-gara ada benda ataupun benda padat maupun cair yang ada di kulit atau tubuh orang yang sesuci. Artinya apa? Artinya kulit orang yang sesuci ini terdapat benda, dan benda itu bisa merubah secara kuat airnya, itu akan menjadikan airnya sudah menjadi hilang kemutlakannya, menjadi mutaghayyir. Ini contohnya yang di belakang karena ini ada pembahasannya tersendiri. Menurut qaul ashah fil ashah ya, menurut qaul ashah, ketika ada sesuatu yang bisa merubah air dan sesuatu tersebut terdapat pada anggota tubuh orang yang akan bersuci, maka itu juga akan bisa menjadikan pengaruh, menjadikan mutaghayyir sehingga tidak mutatahhir lagi. Menurut qaul yang lebih sahih al-ashah, ini biasanya muqabilnya itu adalah dhaif, sehingga kalau dhaif ini masih bisa dipergunakan kalau memang muqabilnya ashah. Artinya kalau al-ashah menyebutkan di situ ada khilaf, artinya jelas ada yang mengatakan tidak apa-apa, tapi yang ashah itu memang berpengaruh sehingga menghilangkan sifat mutlaknya air. Wa inna ma yu'athiru at-taghayyuru in kana bi khalitin. Yang kedua, kalau tadi disebutkan ketika perubahan air itu sangat kentara atau sangat banyak, kemudian apabila perubahan air itu disebabkan oleh khalid. Apa itu khalid? Khalid ini adalah sesuatu yang menyampur ya, namanya khalid itu adalah menyampur. Nanti sebagai muqabilnya adalah mujawir. Mujawir itu artinya bersanding. Apa bedanya mukhalid dan mujawir? Kalau mukhalid ini adalah bercampur sampai dalam pandangan mata ini tidak bisa dibedakan antara air dan yang selain airnya. Antara air dan selain airnya, wa huwa ma la yatamayyazu fi ra'il aini. Yang khalid itu suci ya, khalid itu suci. Mengapa harus suci? Karena kalau tidak suci atau mutanajis, najis atau munajis, ya namanya sudah bukan mutaghayyir lagi tapi mutanajis. Jadi masih ringan ini. Ringan pun bisa menghilangkan status mutlak, kemutlakan air, sehingga namanya sudah tidak mutlak tapi mutaghayyir. Apabila dalam air ini terdapat khalid yang suci, yang mana qad ghaniyal ma'u anhu, yang perubahannya itu, yang percampurannya itu sebenarnya bisa dihindari ya. Qad ghaniyal ma'u anhu, perubahannya sebenarnya bisa dihindari.
Nanti kita akan tahu sebagai mukobilnya. Mukobilnya apa? Contohnya mukobilnya yang memang tidak bisa dihindari seperti tanah atau debu ya, bahasanya di sini nanti adalah debu. Tapi kalau mungkin kita lebih mudah untuk mengartikan seperti tanah yang menjadi lewatan air. Contohnya air sungai. Air sungai mulanya keluar dari sumber itu masih murni. Namun karena dia harus mengalir ke tempat yang di situ ada tin, ada tanah, ini maka mengalami perubahan warna. Ini berubah jelas, mutaghayyir. Tapi taghayyir yang terdapat dalam air sungai itu tidak mempengaruhi kemutlakannya. Karena apa? Karena perubahan air, warnanya air berubah itu karena melewati suatu tempat yang memang tidak bisa dihindari oleh air itu. Karena air itu mengalir dan yang dialiri itu memang warnanya menjadikan perubahan pada airnya. Akhirnya warnanya menjadi coklat, menjadi hijau dan lain sebagainya. Ataupun juga seperti garam yang bahan dasarnya dari air. Karena garam itu ada yang bahan dasarnya dari air, ada yang bahan dasarnya ini dari batu yang di gunung itu. Kalau yang berbahan dasar air, garam yang berbahan dasar air, ini jelas, dan air yang terdapat pada garam tersebut ini tetap akan berubah. Salah satu sifatnya apa? Rasanya mungkin. Kalau mungkin warnanya tidak berubah tapi rasanya jelas menjadi asin. Tapi air yang terdapat pada garam itu tidak bisa dihindari karena memang garam itu terbuat dari air. Jadi apabila air berubah salah satu sifatnya, namun perubahan itu karena sesuatu barang yang tidak mungkin bisa dihindari, maka airnya tidak hilang kemutlakannya, masih bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau perubahannya itu karena sesuatu yang sebenarnya itu tidak bisa dihindari. Contohnya seperti di sini seperti za'faron. Za'faron itu sejenis tumbuhan ya, tumbuhan atau mungkin bunga. Kemudian samari syajarin nabatakul kurbal ma'i wa warakin turiha sumatafatata. Jadi ada buah dari pepohonan yang tumbuh di sekitar air, kemudian ada dedaunan yang jatuh ke air dan kemudian sudah hancur, itu dianggap ghaniyal ma'u anhu, jadi masih bisa dihindari kan, karena itu memang tidak menjadi suatu hal yang mesti dilewati oleh air atau menjadi tempatnya air tersebut. La turabin wa milhi ma'in. Ini sebagaimana yang saya terangkan tadi, kalau perubahan itu sebab memang yang tidak bisa dihindari seperti tanah, turab di sini bahasanya turab ya, memang tanah yang tidak bisa dihindari seperti di sungai atau di bengawan. Wa milhi ma'in wa inturiha fihi, meskipun tanahnya ini memang dilemparkan dari luar, tidak asli yang dari situ. Wala yaduru taghayyurun la yamna'ul ismalikillatihi. Oleh karena itu, perubahan air tidak menghilangkan status kemutlakannya manakala perubahannya itu sangat sedikit, sehingga saking sedikitnya sampai tidak merubah status dari kemutlakan air itu. Walau ihtimalan, meskipun dikatakan sedikit itu hanya kemungkinan saja. Kemungkinan bagaimana? Bi ansyuka huwa kasirun au qalilun. Apakah perubahannya itu banyak atau sedikit? Dia ragu, ini banyak atau sedikit ya. Ihtimal, ada kemungkinan banyak, ada kemungkinan sedikit. Maka itu pun juga dianggap taghayyur yang ilah ya, yang la yamna'ul ismalikillatihi. Wa kharaja biqaulihi biqaulim bi khalidin al mujawiru. Wa huwa ma yatamayyazu lin nadhiri ka'utin wa duhnin walau mutayyabina. Kemudian dikatakan tadi yang bisa merubah status kemutlakan air itu kalau kasir dan kemudian mukhalid banyak dan mukhalid bercampur. Beda lagi kalau perubahannya itu gara-gara suatu benda yang hanya bersanding, istilahnya mujawir. Mujawir ini adalah sesuatu yang masih bisa dibedakan antara air dan yang bukan air. Contohnya seperti minyak ya.
seperti minyak, terus kemudian kayu yang mungkin berada di kayu yang jatuh di air, terus sudah menutupi air, tapi kan masih bisa dilihat mana yang air, mana yang kayu. Begitu juga minyak. Minyak itu karena memang sifatnya meskipun sama-sama benda cair, tapi sifatnya ini bertentangan, itu tidak mau disatukan, sehingga kita kelihatan mana itu yang minyak, mana yang air. Sehingga kalau minyaknya diangkat itu nanti ya hanya tersisa air, menunjukkan bahwasanya memang tidak bisa sampai campur baur, hanya menyanding saja. Dia hanya bertempelan tapi tidak bercampur baur. Itu namanya mujawir. Dan seterusnya. Walau syukka fi syai'in am mukhalitan am ahwa am mujawirun, apabila ada suatu benda yang tercampur pada air, namun kita ragu apakah itu sampai taraf mukhalid atau mujawir, hukimalahu hukman mujawir, maka anggap saja ini adalah mujawir. Wa biqauli wa niyal anhu ma la yastaghni anhu kama fi maqarrihi wa mamarihi. Nah, sebagaimana tadi yang saya terangkan. Wa kal mutawiri bitulil muksi, termasuk perubahan air yang tidak menghilangkan kemutlakan nama air tersebut adalah perubahan gara-gara lamanya diam. Au bi aurakin mutanathiratin binasiha, atau disebabkan ada dedaunan yang sudah sudah hancur dengan sendirinya. Wa ba'udati asyajarati anil ma'i, dan pohonannya ini jauh dari air tersebut. Jadi air kalau didiamkan nanti dalam waktu yang cukup lama itu juga akan berubah warnanya, mungkin warnanya berubah, mungkin juga baunya juga bisa berubah, warnanya berubah. Dan perubahan air itu tidak apa-apa, seperti di kolam renang, atau mungkin di sumberan yang memang terhenti tidak mengalir. Itu ketika semakin lama tetap nanti warnanya air akan berubah. Namun perubahan itu tidak menghilangkan kemutlakan air tersebut. Wallahu ta'ala alam.